Langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menampilkan drama yang berjudul Danau Toba. Di sini saya Eka Januar sebagai Toba. Saya Widya Pitasari berperan sebagai Ibu Toba. Saya Destiani berperan sebagai Ibu Rika. Saya Amelia Rejani berperan sebagai Samosir. Saya Dewi Fatmawati berperan sebagai teman 1. Saya Dea Febriani berperan sebagai teman 2. Saya Elvita Dianistani berperan sebagai tetangga 1. Saya Eka Putra Octavia berperan sebagai tetangga 2. Saya Vera Rapitasari berperan sebagai tetangga 3 dan suara gaib. Saya Dewi Nurdinasari berperan sebagai penjaga sungai dan kepala desa. Selamat menyaksikan. Naratornya di sini. Di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan Sumatera, hiduplah seorang pemuda petani bernama Toba bersama ibunya yang sudah berumur lanjut. Kehidupan mereka sangat sederhana, namun penuh kasih sayang. Sehingga suatu malam yang mengubah segalanya. Toba tertidur berbaring, wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tiba-tiba terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Sungguh mimpi yang mengerikan. Aku diterkam oleh harimau yang sangat besar dan matanya menyala api. Apa artinya ini ya? Ketika ia sedang memikirkan apa arti mimpi itu, tiba-tiba suara batuk keras datang dari kamar sebelah. Dia langsung berdiri dan berlari ke kamar ibunya. Ibu, kenapa ibu batuk begitu keras? Tenang saja anakku, ibu hanya sedikit sesak nafas, hanya batuk biasa. Jangan khawatir. Tidak ibu, ini bukan batuk biasa. Ayo kita carikan tabib atau penyembuh di desa ini. Toba, tidak usah anakku, ajal sudah menanti ibu. Yang penting ibu ingin kau janjikan sesuatu. Apa saja ibu? Toba akan lakukan apa saja. Kau harus kuat hidup sendirian. Jangan pernah berhenti bekerja keras dan selalu jaga kesucian hati. Jangan pernah menyakiti makhluk hidup yang tidak berdosa. Kalung ini adalah warisan keluarga kita. Ia akan selalu melindungimu dari bahaya. Ibu Toba menghembuskan napas terakhirnya dan menutup mata. Toba menangis terisak-isak sambil menatap ibunya yang sudah tidak bernyawa. Malam telah usai dan pagi pun datang. Kabar duka atas meninggalnya ibu Toba telah diketahui warga sekitar. Kemudian datanglah teman-temannya. Toba, bersabarlah, ibumu telah pergi dengan damai. Bersabarlah Toba, kita semua akan membantu kamu menghadapi semua ini. Desa kita adalah satu keluarga. Terima kasih teman-teman. Aku akan ingat, aku akan buat seperti yang aku inginkan. Beberapa bulan kemudian, di sungai yang jernih dengan pepohonan rindang di sepanjang tepinya, penjaga Sungai Joko sedang membersihkan rumputan di tepi sungai. Setelah kematian ibu Toba semakin rajin bekerja di ladangnya. Namun terkadang ia merasa kesepian dan sering pergi memancing ke sungai untuk mencari makanan dan kedamaian hati. Toba datang membawa pancingan. Ia menyapa penjaga Sungai Joko. Salam sejahtera Pak Joko. Apakah sungai hari ini aman untuk memancing? Salam juga Toba, semuanya tenang saja. Tapi ingat ya, ada cerita lama bahwa sungai ini ditinggali oleh Malapati. Jangan pernah kalian berbeda dari yang lain. Lah, aku akan ingat saja. Penjaga Sungai Joko pergi. Toba menyempatkan mengambil rumput dengan sabar. Setelah beberapa saat, airnya bergoyang-goyang
Wah, ini pasti ikan yang besar sekali. Sungguh ikan yang indah. Tapi aku harus membakarnya untuk makan malam hari ini. Toba pergi mencari kayu bakar di sekitar sungai dan menyimpan ikan di ember. Ketika ia pergi, sinar keemasan muncul dari ikan tersebut, dan ikan itu berubah menjadi seorang gadis cantik jelita. Wah, sungguh tempat yang sederhana namun sangat nyaman. Aku harus berterima kasih kepada pemuda yang telah menolongku dari jari pancing itu. Aku harus berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba Toba datang kembali dengan membawa kayu bakar. Ia terkejut melihat ember kosong dan gadis cantik berdiri di depannya. Di mana ikan besar yang aku tangkap tadi? Apakah kamu mengambilnya? Tenang, jangan takut. Aku adalah ikan yang kamu tangkap tadi. Aku tidak akan menyakitimu. Aku adalah ikan dari dasar sungai, dari kerajaan dasar sungai yang dikutuk oleh sang dewa karena kesalahan dengan dewa kamu. Tunjukkan, apa maksudmu? Aku harus hidup sebagai ikan sampai ada pemuda yang baik dan menolongku. Dan orang itu adalah kamu, Toba. Toba, aku siap menjadi istrimu, aku siap menjadi temanmu, bahkan menjadi istrimu nanti. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus menjaga rahasia asal usulku. Jangan sampai ada masyarakat yang tahu. Jika masyarakat tahu, akan terjadi bencana yang sangat besar melanda desa ini. Apakah kamu bisa menjadikan itu? Baiklah, aku akan berjanji dengan separuh nyawaku. Mari kita pulang ke kamar. Saat mereka berjalan menuju desa, mereka ditemui oleh tetangga-tetangganya Toba. Hei Toba, siapa gadis cantik yang kamu bawa ini? Perkenalkan, ini adalah calon istriku. Namanya Putri. Kami akan segera menikah. Bukankah Toba itu bujang lapuk? Mungkin gadis ini menggunakan sihir untuk mengikarnya. Hei, jangan berkata begitu. Mungkin mereka memang sudah ditentukan. Putri ikan mendengar kata-kata itu, tapi memilih untuk mengabaikannya. Mereka melanjutkan jalan menuju rumah. Beberapa bulan kemudian, latar rumah Toba yang sudah lebih rapi dan penuh dengan kehangatan. Putri ikan sedang memasak di dalam rumah. Ketua desa Hasan datang mengunjungi mereka. Salam sejahtera, Toba. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Silakan dinikmati dulu Pak Ketua. Wah, masakanmu sungguh lezat, Putri. Semoga anak kalian tumbuh dengan sehat dan kuat. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih atas makanan yang telah kalian sajikan. Kalau begitu, saya pamit pulang. Terima kasih, Pak Ketua. Dan telah mampir ke kuburan. Sama-sama, Toba. Beberapa bulan kemudian, Toba dan Putri ikan dikaruniai seorang putra dan diberi nama Samosir. Waktu berlalu, Samosir tumbuh menjadi anak laki-laki yang hebat dan kuat, namun cukup nakal dan selalu merasa lapar. Ia jarang membantu pekerjaan orang tuanya. Samosir, tolong ambilkan air di sumur ya, Nak. Nanti saja, Bu. Aku sedang asik bermain.
Toba datang dari ladang dengan wajah lelah. Wah, ketat sekali aku. Gimana makanan siangku, istriku? Sudah aku siapkan di meja makan. Suamiku sebentar ya. Putri ikan pergi dari kamar untuk mengambil air. Toba melihat meja makan dan menemukan makanan sudah habis. Samosir, Samosir, apakah kamu makan makanan Bapak? Ya lapar, kamu merasa sangat lapar. Selain itu, jalan dari ladang kan tidak jauh, maka bisa makan saja. Kamu harus belajar untuk tidak terlalu rakus, Samosir, dan lebih menghargai orang tuamu. Sudah suamiku, nanti akan kumasukkan lagi untukmu. Baiklah, istriku, tapi kita harus mengajarkannya dia untuk bertanggung jawab. Beberapa tahun kemudian, Samosir sudah tumbuh menjadi pemuda yang masih sama nakalnya. Latar ladang sawah yang panas terik. Kesabaran Toba semakin teruji seiring bertambahnya usia Samosir. Sikap rakus dan tidak bertanggung jawabnya membuat Toba semakin kesal. Samosir, tolong antarkan ini ke ladang ya nak. Bapakmu pasti sudah lama menunggu. Ah ibu, ganggu saja. Ayo teman-teman kita main di sungai. Ayo. Jangan begitu nak. Bapakmu pasti sudah lama menunggu. Baiklah bu, tapi jangan sampai marah ya kalau aku sampai terlambat. Samosir berjalan menuju sawah, tapi berbelok ke arah tepi sungai. Ia duduk di atas batu dan membuka bekal. Perjalanan ke sawah, melelahkan, dan aku merasa sangat lapar. Lebih baik aku makan saja makanan bapak ini. Samosir makan semua bekal sampai habis. Ia lalu pulang tanpa pergi ke sawah. Sementara itu, Toba sedang menunggu dengan lapar dan lelah di sawah. Tiba-tiba hujan mulai turun sedikit. Toba memutuskan untuk pulang ke rumah. Samosir, di mana bekal Bapak yang harus kamu antar? Aku sudah makan bekal bapak. Perjalanan ke sawah melelahkan dan aku merasa lapar. Toba marah besar dan tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dasar anak ikan, rakus tidak bisa menghargai orang tuamu. Sudah cukup aku menahanmu. Samosir terkejut dan menangis. Ia berlari menemui ibunya. Ibu, apakah benar aku anak seorang ikan? Siapa yang bilang itu kepadamu nak? Bapak yang bilang dia aku anak ikan karena aku makanya rakus. Apakah ibu dari seekor ikan? Apakah ayah yang berbohong? Dia benar nak. Ibu memang seorang seekor ikan. Ibu adalah ikan dari dasar sungai. Bapak sudah berjanji untuk tidak memberitahu itu, tapi Bapak telah melanggarnya. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan suara guntur terdengar. Suara gaib terdengar dari atas. Wah, perjanjian telah dilanggar. Hukuman harus diberikan. Putri ikan, kamu tidak berhak tinggal di dunia manusia lagi. Kamu harus kembali ke asalmu. Samosir, kamu pergilah ke ujung bukit itu, panjatlah pohon yang tertinggi, jangan turun sampai semuanya berakhir. Tidak mau, Bu. Aku tidak mau meninggalkan ibu. Cepat nanti ini perintah, lakukan. Samosir berlari pergi ke arah bukit. Sementara itu langit semakin
Masyarakat desa berkumpul dengan panik. Ada apa ini? Hujan tidak pernah semacam ini. Sebelumnya apa kita pergi ke tempat lebih tinggi? Semua warga desa begitu begitu tanah. Jangan lama-lama. Namun sudah terlambat. Air sungai sudah mulai menggenangi desa dengan cepat. Toba mencoba mencari Putri Ikan dan Samosir. Putri, Samosir, di mana kalian? Aku telah menyesal melanggar janjimu. Putri Ikan muncul di tepi sungai. Ia mengenakan pakaian berwarna keemasan yang bersinar lagi. Suamiku, jangan sesali apa yang telah terjadi. Danau yang terbentuk ini akan menjadi cerita kita yang abadi. Putri Ikan melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi ikan besar lagi. Air sungai semakin tinggi dan mengenangi seluruh desa. Toba tidak bisa menyelamatkan diri dan tenggelam. Tolong. Setelah Putri berubah menjadi ikan dan Toba tenggelam, lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengah dinamai Pulau Samosir. Emosi sesaat dapat membawa kebenaran besar. Kisah ini menekankan pentingnya kejujuran, menepati janji, serta menahan amarah. Karena Toba yang melanggar janji kepada istrinya mengakibatkan banjir besar yang membentur Danau Toba dan Pulau Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk Ibu Dibanturi memberikan masukan untuk kelompok 1. Nggak apa-apa berdiri. Berdiri aja, berdiri. Kelompok 1 temanya adalah Danau Toba. enjoy sih sebenarnya. Melihat kalian jadi nostalgia cerita-cerita zaman dulu gitu kan. Itu plusnya. Jadi sebenarnya kita bisa menikmati alur ceritanya sudah ada gitu ya. Mungkin ada beberapa bagian yang masih perlu diperdalam lagi penghayatannya. Tadi ada beberapa sisi yang masih kelupaan, terus ketawa, dialognya, kemudian propertinya tadi. Monolognya sudah sampai ke titik itu, barulah propertinya datang. Jadinya kan propertinya ngikutin lakonnya, disuruh lari ke bukit, bukitnya yang belakangan. Jadi bukitnya yang lari mengejar pelakunya kan gitu. Terus untuk backstage-nya, latarnya, kenapa kebanyakan tidak menghadap ke kamera, ke belakang. Jadi kita melihat punggung kalian bercakap-cakap. Ya nggak? Iya. Kenapa itu? Apakah strategi agar tidak terlihat kalian lupa? Atau ada strategi membaca sesuatu? Ada ya, tapi dialognya sudah tersimpan lah ya. Cuma mungkin untuk menutupi rasa grogi. Iya. Padahal tujuannya kita memang datang ke sini untuk melihat mimiknya seperti apa, mimik wajahnya ketika menangis, ketika minta tolong kok nadanya tertawa, itu gimana maksudnya? Coba. Iya. Apa kamu sedihnya pura-pura anak sama istrinya hilang? Terus tadi kalau diingat-ingat rangkaiannya, kayaknya kok tidak ada dialog perjanjiannya. Perjanjian antara Toba sama Putri yang jangan pernah mengungkit tentang anaknya itu anak ikan. Pertama satu yang berjanji. Oh, sebelum
Mancing setelah mancing. Oh, akan terjadi bencana yang besar. oh iya. Oke, itu tadi runtun ya alurnya. Oke, mungkin itu sih komentar dari saya untuk kedepannya lebih ekspresif lagi, mungkin menangisnya seperti apa. Tadi yang cukup ini banget ketika banting campur itu tadi. Itu sebenarnya luapan banget itu. Gitu ya. Terima kasih. Selamat untuk penampilannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Ibu Dr. Irma atas komentarnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Bu. Oke. Tunggu. Gimana? Tidur. Puas.